Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini, pagi ini sengaja momen khusus saya mau menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW, di mana sahabatnya Rasulullah adalah merupakan murid junjungan baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, juga generasi terbaik, generasi terbaik, terunggul, terhebat seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada sebuah generasi, sebuah dalam bahasa Arab jilun minal ajyal, dimanapun sebaik dan sehebat sahabat Rasulullah SAW, tidak ada. Sudah dinas dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sahabat manapun, siapapun sahabatnya, adalah merupakan contoh teladan buat kita semua sampai kapan. Jadi insya Allah saya sempatkan, kalau ada momen khusus saya mau dongeng. Tapi sebetulnya ini bukan dongeng, karena ini kisah nyata. Kisah nyata dari seorang murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat, sahabiyun jalil, sebagai panutan dan teladan kita semua. Kali ini saya mau menceritakan biografi atau kisah, itu dalam bahasa Arabnya manaqib, cerita-cerita teladan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Talhah. Kisahnya kali ini khusus mengenai Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kata para ulama, adab dan etika kita ketika menyebut sahabat hendaknya dikasih Sayyidina. Siapapun itu adab dan etika menyebut nama seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kali ini yang mau saya ceritakan adalah Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Sekilas tentang beliau, sisi-sisi keteladanan beliau buat kita semua sebagai generasi penerus, di mana kita wajib menghormati, memuliakan, mencintai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan hidup bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu itu mempunyai nama Zaid. Jadi alam isimnya itu Zaid, alam kunyannya Abu Talhah. Beliau terkenal dengan sebutan Sayyidina Abu Talhah. Itu Abu Talhah itu alam kunyah. Kalian sudah belajar semua apa itu alam isim, apa alam kunyah, apa alam lakob, kan begitu? Apa alam murtajal, apa itu alam mangkul, sudah ada semua. Dalam Nazm Amriti juga Alfiyah disebutkan di sana.
Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu alamnya disebut alam mangkul. Alam mangkul kan? Wa minhum mangkulun ka fadlin wa asad. Wa minhum mangkulun ka fadlin wa asad. Terus wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Jadi kunyahnya Sayyidina Abu Talhah Al-Ansori. Al-Ansori artinya sahabat dari Ansor, dari Madinah. Kalau yang dari Mekah namanya Muhajirin. Al-Muhajiruna, Muhajirin. Kalau dari Mekah, dari Madinah, Ansor. Ini sebuah kisah. Kisah nyata. Di Madinah, dulu ada seorang perempuan cantik jelita. Dan cantik jelita dan menjadi pandangan banyak orang, karena bukan hanya sekedar cantik tapi juga ya pinter, juga tokoh masyarakat juga terpandang. Di Madinah itu seorang perempuan wanita yang bernama Ummu Sulaim, Sayyidah Ummu Sulaim. Itu kunyahnya, alam kunyahnya Ummu Sulaim. Kalau alam lakobnya terkenal dengan nama Rumaysa. Namanya Rumaysa atau Rumaysa. Nah, ini Rumaysa. Ada yang namanya nyebutnya Rumaysa. Ada yang nyebutnya siapa? Rumaysa, sama aja. Itu kunyahnya namanya Ummu Sulaim. Sayyidah Ummu Sulaim yang notabene beliau adalah ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika suaminya meninggal. Ini Madinah belum Islam ini. Kota Madinah belum Islam. Rasulullah masih di Mekah. Belum hijrah ke Madinah. Jadi Ummu Sulaim suaminya meninggal dalam keadaan musyrik dan muslim. Jadilah meninggalkan seorang anak, yaitu namanya Anas bin Malik itu. Setelah suaminya meninggal, banyak orang yang ingin memperistri dia. Banyak yang ingin menjadi suaminya. Salah satu di antaranya adalah itu Zaid, atau disebut Abu Talhah, Sayyidina Abu Talhah. Akhirnya Abu Talhah itu seorang yang gagah berani, pahlawan ya, gagah berani, ahli menunggang kuda, ahli panah, dan kaya raya. Jadi orangnya gagah, ganteng, pemberani, jagoan, terpandang di masyarakatnya. Karena kepala suku. Siapa yang mau menolak Abu Talhah? Nggak ada. Nggak ada. Karena orang yang paling top pada zamannya di sukunya itu, yaitu suku Bani Najjar itu. Najjar ya. Bani Najjar di Madinah. Suku Bani Najjar suku yang terkenal di Madinah itu. Kalau di Mekahnya mungkin suku Quraisy ya. Rupanya Sayyidina Abu Talhah ini, Abu Talhah yang belum Islam, supaya tidak terdahului yang lain atau dia rubah pikiran untuk tidak menikahi Sayyidah Ummu Sulaim ini cepat-cepat. Terus orang yang pertama kali melamar Ummu Sulaim datang ke rumahnya, ke keluarga. Ummu Sulaim, saya melamarmu supaya nggak kedahuluan orang lain dan supaya saya nggak rubah pikiran. Nah, akhirnya Ummu Sulaim menjawab, walinya juga menyaksikan di situ. Mithluka la yurad, mithluka yarud. Orang semacammu ini, Tuhan, nggak pantas untuk ditolak. Walakin lan atazawwaja ma'aka li'annaka kafir. Namun
mohon maaf, saya nggak bisa menikahimu, nggak bisa menikah denganmu karena engkau belum Islam, non Muslim. Akhirnya kesimpulannya gagal itu. Yang pertama itu gagal. Lamaran Abu Tholha ini gagal. Terus dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ya seperti biasa, datang lagi ke Ummu Sulaim lagi, datang. Maju terus, pantang mundur. Sebelum janur melengkung. Tuh. Motonya santri kan begitu. Sebelum janur melengkung. Kalau udah melengkung ya udah. Nyerah. Akhirnya pulang ke rumah dan dia melamar lagi. Sebelum melamar, dia berdoa di hadapan patung itu, patung yang terbuat dari kayu-kayu. Kalau di Mekah kebanyakan patung dari batu-batu ya. Kalau di Madinah macam-macam, ada patung dari kayu, ada dari sampai dari roti juga ada. Patung dari roti disembah, malam berkempong di pangan. Kok bagus kempong di pangan, pengen? Gak ada di alam dunia ini yang seganas bangsa Arab, Tuhan sendiri dimakan. Habis berdoa di hadapan patung, datang lagi ke Ummu Sulaim. Ngelamar lagi. Jadi dikiranya karena mungkin takut mas kawinnya sedikit apa gimana lah. Itu dalam benak Abu Tholhanya begitu, ini perempuan ini takut lamarannya sedikit apa gimana mas kawinnya. Sehingga saya ditolak. Masih nggak ngeh aja. Datang lagi. Ummu Sulaim, kalau kamu mau minta mahar yang banyak, emas perak, saya berikan. Maunya berapa? Pengennya berapa saya berikan? Kata Ummu Sulaimnya, enggak bisa. Saya siap menikah dengan kamu, asal kamu masuk Islam, cukup. Enggak perlu emas perak. Saya enggak menghargai diri mahal-mahal, enggak. Asal kamu masuk Islam, saya siap untuk menjadi istri tanpa mas kawin. Terus Abu Tholhanya berpikir beberapa saat, kemudian nanya, Islam itu apa? Kalian Ummu Sulaim, disitulah kesempatan menerangkan tentang Islam. Terus kata Ummu Sulaim begini, apa kamu nggak malu kamu menyembah pohon kayu yang tumbuh dari bumi, kemudian kamu pahat, dia nggak memberi manfaat dan mudarat sama kamu. Setelah kayu itu nggak berguna, kamu bakar. Jadi apa bedanya Tuhanmu dengan kayu bakar yang ada di dalam dapurmu? Satu sisi kamu menyembahnya, di sisi lain kamu membakar kayu itu. Kamu nggak malu apa nggak mikir? Kata Muslimnya itu. Tuhan yang sebenarnya itu adalah yang menciptakan alam semesta. Menciptakan apapun yang ada di bumi ini, termasuk kamu. Yang menciptakanmu dan orang tuamu semuanya. Menciptakan alam semesta, bintang, matahari, semua yang ada di langit. Dan ada yang bumi, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah. Akhirnya benar juga mungkin. Abu Tholha Zaidnya mikir benar juga apa yang dikatakan Muslim. Masuk akal, rasional. Terus dia balik bertanya, terus kalau masuk Islam gimana caranya? Ya kebetulan Ummu Sulaim sendiri belum pernah bertemu Rasulullah ini. Dia belum pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah. Ya. Kata Ummu Sulaim, saya masuk Islam melalui
utusannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair itu. Saya sendiri belum ketemu Rasulullah. Saya diajarkan syahadat, 2 kalimat syahadat, diajarkan sholat, dan diajarkan berpuasa, berzakat, dan lain sebagainya. Diajarkan kebaikan-kebaikan, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kamu mau masuk Islam, boleh melalui saya, boleh. Nanti ada beberapa saksi. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan sendirinya engkau sudah masuk Islam. Akhirnya Abu Talha, saya siap masuk Islam, siap. Bukan karena mau menikahi kamu, tapi karena Islam itu memang agama yang benar, yang patut dijadikan sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Akhirnya masuk Islam melalui Ummu Sulaim. Dan sesuai janjinya, Ummu Sulaim siap dinikahi oleh Abu Talha apabila dia masuk Islam tanpa mas kawin. Saja menikahlah Abu Talha dengan siapa? Ummu Sulaim atau Humaysa. Julukannya Al-Humaysa. Nikah. Sehingga viral kepada masyarakat Madinah pada zaman itu bahwa sebaik-baik mas kawin adalah mas kawinnya Ummu Sulaim dari Abu Talha, yaitu mas kawinnya dengan cukup dengan masuk Islam. Islam sebagai mas kawin. Ya, konotasinya atau mafhum mukhalafahnya secara implisit kan begini. Sekaya apapun orang, seberapapun besar jumlah mas kawin, miliaran apa emas kintalan, kalau dia belum Islam nggak bisa sah. Kalau dia nggak masuk Islam, sedangkan istrinya muslimah, seberapapun besarnya mas kawin tetap tidak sah. Jadi sebetulnya tidak bisa ditentukan dengan besar kecilnya mas kawin masuk Islam itu, pernikahan itu. Asal dia masuk Islam, Islam berapapun, kullu syai'in mutamawwal, setiap sesuatu yang berharga meskipun remeh tetap sah untuk dijadikan apa? Mas kawin. Itu jadi ibunya Anas bin Malik itu punya anak 1. Setelah itu kemudian Sayyidina Abu Talha berkiprah khidmat melayani agama Islam dengan luar biasa, dengan mempertaruhkan nyawanya, hartanya, dan lain sebagainya. Dia komitmen, dia konsisten untuk istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Rasulnya dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tercatat bahwa beliau itu salah satu orang di antara 70 orang yang berbaiat di Aqabah. 70 orang sahabat dari Madinah, Ansor, sumpah setia kepada Rasulullah SAW di Aqabah itu, di Mekah itu. Dekat padang Arafah ada Aqabah. 70 orang di antaranya adalah Abu Talha. Jadi waktu itu orang Madinah di Madinah baru yang sumpah setia berjumlah 70 orang. Di antaranya Abu Talha dengan istrinya itu Ummu Sulaim. Sumpah setia. Sumpah setia apa? Selalu memegang teguh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap membela Rasulullah SAW. Nah, kemudian ditunjuk juga oleh Rasulullah Sayyidina Abu Talha ini sebagai di antara 12 orang kepala suku yang ada di Madinah. Kepala suku yang ada di Madinah itu 12 jumlahnya, 12 suku, di antaranya itu sukunya Abu Talha itu.
diangkat sebagai kepala suku, naqib, pemimpinnya, an-nuqaba. Sehingga beliau Sayyidina Abu Talha selalu bersama Rasulullah di setiap pertempuran setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ini, di setiap peperangan, di setiap perjuangan, baik itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang semuanya perang yang dihadiri Rasulullah, beliau ikut paling depan. Juga termasuk diantaranya perang Uhud. Ketika perang Uhud, ketika perang Uhud ini orang Islam kocar-kacir. Tadinya sebelumnya perang Badar Kubro dulu. Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro umat Islam sedikit jumlahnya 313 orang lah. Nggak kurang dari sekian atau di bawah 400 orang. Ada yang bilang 319, 313. Jumlah sahabat pasukannya Rasulullah di perang Badar. Sementara dari kalangan kafir Quraisy ribuan orang. Lah perang Uhud itu memang ujian bagi para sahabatnya Rasulullah SAW. Supaya orang jangan merasa menang aja. Sebab yang namanya hidup dalam dunia itu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ada di atas, ada di bawah. Enggak selamanya di atas. Ada kalanya dapat nikmat dari Allah wajib kita syukuri. Ada kalanya dapat musibah wajib kita apa? Sabari. Begitu orang hidup di alam dunia. Karena dunia itu darul bala. Dunia itu tempatnya cobaan. Jadi cobaannya ketika perang Uhud ini. Perang Uhud, sahabat Rasulullah kocar-kacir, dibantai sama orang kafir Quraisy. Waktu itu komandannya Khalid bin Walid itu. Komandannya Khalid bin Walid. Waktu perang Uhud. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Umat Islam. Jadi kisah perang Uhud, Masya Allah ya. Nanti ada kisah khusus tentang perang Uhud. Kapan-kapan Bapak ceritain. Ini khusus tentang Sayyidina Abu Talha ya. Waktu perang Uhud umat Islam kocar-kacir semua, hanya 10 orang, enggak, kurang lebih 10, ada yang bilang 12 orang yang melindungi Rasulullah SAW. Enggak lari, konsisten di situ. Dan Rasulullah pun tercatat dalam sejarah gigi depan beliau retak, pecah. Juga ininya pecah dia, Pak. Wajnatehi ini di sini di pipinya ini ada masuk ini, ada rantai dari baju perang beliau yang masuk ke dalam. Kepala beliau berlumuran darah. Dan orang kafir bilang Muhammad meninggal, Muhammad mati, Muhammad mati. Mereka begitu. Jadi umat Islam pun banyak yang terpengaruh oleh hoax atas wafatnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak yang lari itu tunggang langgang. Muhammad mati, lah. Dan itu Rasulullah ada di sebuah lubang itu di Gunung Uhud, berlindung di situ, dan ditimbun beberapa sahabat, timbun Rasulullah, ditengkurupin sama sahabat itu, sehingga ada beberapa sahabat yang wafat dan badannya itu penuh dengan anak panah, ratusan anak panah, sampai seperti landak, seperti binatang landak, demi melindungi junjungan Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita ke Uhud, dari Madinah ke Uhud, itu di Gunung Uhud, guanya itu sampai sekarang itu ada bercak-bercak darah. Itu kata orang-orang itu bercak-bercak darah yang dulu zamannya Rasulullah perang Uhud. Sampai sekarang masih bisa disaksikan bercak. Dan baunya wangi di celah batu itu, celah Gunung Uhud.
Gunung Uhud. Kalau di Madinah ada Gunung Uhud. Ya, waktu itu kan di antara yang wafat adalah pamannya Rasulullah sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib wafat. Sayyidina Hamzah dan beberapa yang wafat sebagai syuhada Uhud. Bapak sendiri waktu umroh haji, alhamdulillah ziarah ke Uhud, ke Sayyidina Hamzah paman Rasulullah SAW yang mati syahid gugur di Uhud. Sayyidina Hamzah itu kurang apa itu? Beliau, masya Allah, nggak ada orang yang melawan beliau itu, nggak ada. Karena beliau itu dijuluki Asadullah, singa Allah, singanya Allah. Ya, kalau beliau berperang itu nggak ada musuh yang berani mendekat beliau, itu nggak ada. Jadi beliau tertancap oleh tombak yang dilempar oleh Wahsy. Tombaknya itu masuk dari depan ke belakang, masuk. Dibidik. Jadi Wahsy-nya menyelinap dari batu. Sayyidina Hamzahnya sudah kesana kemari, orang nggak ada yang berani mendekat. Nah, itu dibidik pakai tombak. Tombaknya masuk, beliau sudah tertusuk tombak, masih bisa membunuh. Dalam satu riwayat 7 orang sampai 12 orang terkapar oleh beliau. Jadi nggak ada orang yang berani sama Sayyidina Hamzah, itu nggak ada pada zamannya itu. Maka disebut Asadullah, singa Allah. Itu perang Uhud. Disut ya. Sini ke depan. Itu Sayyidina Abu Talha melindungi Rasulullah juga. Di antara 10 orang, hanya puluhan aja yang melindungi Rasulullah. Yang lain kocar-kacir. Setiap pertempuran selalu hadir. Dan beliau juga orang yang sayang sama anaknya, istrinya itu, anak tirinya, yaitu Anas bin Malik. Sayang seperti anaknya sendiri, bahkan lebih. Sampai dituntun dari Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza ghulamun kayyis. Ini anak saya ya Rasulullah, anak yang cerdas, Anas. Ambillah ya Rasulullah buat melayanimu. Dititipin ke Rasulullah untuk melayani Rasulullah oleh ayahnya itu. Ya, Sayyidina Anas bin Malik memang dari kecil bersama junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Rasul membawakan sendal beliau, tongkat beliau, air wudhu beliau. Ya, bersama Sayyidina Abu Hurairah, bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Termasuk sahabat Ali Suffah. Buat Ali Suffah itu ya sahabat yang tinggalnya bersama Rasulullah itu di masjid, di emperan Masjid Nabawi. Itu kalau kata guru saya, itu Ali Suffah itu santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Dan ternyata beliau-beliau itu yang menyebarkan ilmu, menyebarkan kebanyakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kebanyakan dari sahabat Ahlus Suffah. Terus beliau, masya Allah, luar biasa. Sayyidina siapa? Abu Talha Zaid. Beliau bukan hanya membantu khidmat sama Rasulullah dalam peperangan saja, harta beliau pun yang melimpah ruah juga diserahkan kepada Rasulullah. Di suatu ketika beliau di Madinah punya kebun yang luas dengan pepohonan korma yang berbuah luar biasa, rindang luar biasa. Ketika beliau digubuk di kebunnya,
pada saat itu kebun adalah kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Arab ya. Kebun kurma itu kekayaan yang Masya Allah luar biasa. Tapi beliau sholat sunnah di kebunnya ini. Kebun banyak melakukan sholat sunnah situ. Suatu ketika lupa. Sampai terlena, lupa berapa rakaat. Apa 2 rakaat, apa 4 rakaat, lupa. Sebabnya di kebun itu banyak burung-burung yang bagus-bagus. Bulunya hijau, terus apa? Paruhnya merah, kakinya berwarna berkicau, saling bersautan, berkicau. Lagi sholat, Allahu Akbar. Di bawah kebun yang adem, yang rindang, yang nyaman, dipenuhi dengan berbagai burung itu, suara burung. Sehingga lupa ini rakaatnya berapa, apa 2 rakaat, apa 4 rakaat, lupa. Setelah selesai sholat, akhirnya beliau merenung. Ini saya kok sampai lupa rakaat gara-gara kebun dan kicauan burung. Akhirnya beliau bergegas menuju Rasulullah, matur sowan sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta persaksian kepadamu bahwa hartaku kebun itu saya serahkan buat Allah dan Rasulnya, maka saya serahkan semuanya buat Allah dan Rasulnya. Jadi beliau rupanya mengamalkan ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan seterusnya kan ayat itu. La tanalul birra, engkau tidak akan mencapai kebaikan, kebaikan sehingga engkau menginfakkan harta yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Beliau cinta banget itu sama kebunnya yang luas, yang isinya pohon-pohon kurma yang sudah berbuah lebat, rindang, banyak burung berkicau situ. Itu sehingga takut beliau itu membuat lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu. Dijual buat Rasulullah, ya mangga buat Allah dan Rasulnya itu kebun. Terserah Rasulullah mau diapakan. Itu di antara sisi keteladanan beliau, di antaranya begitu. Nah, itu Sayyidina Abu Talhah, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau diberi umur panjang. Sebagaimana putra angkat beliau, putra tiri beliau ya, Sayyidina siapa? Anas bin Malik. Ini ada kisah khusus mengenai Sayyidina Anas. Ibunya Ummu Sulaim udah tua renta, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ini anakku Anas, doain ya Rasulullah supaya dia banyak rezekinya, panjang umurnya, dan banyak anaknya. Sayyidina Anas itu kemana-mana bawa sendal Rasulullah, tempat wudhu Rasulullah, tongkatnya dibawa. Rasulullah nggak berlama-lama langsung angkat tangan. Allahumma aktsir malahu wa tawil umruhu wa aktsir auladahu. Ya Allah, perbanyaklah rezekinya dan perbanyaklah anaknya, panjangkanlah umurnya. Diamini sama ibunya sendiri, amin amin ya Rasulullah, amin amin amin. Amin ya Allah. Kang dongai Kanjeng Nabi, yang namanya doanya Rasulullah, doa seorang nabi nggak mungkin ditolak, selalu mustajab. Tercatat dalam sejarah itu Sayyidina Anas bin Malik itu orang yang terluas kebunnya di Madinah itu. Paling kaya di Madinah pada zaman itu, terluas di antara orang yang paling kaya di Madinah. Karena mempunyai kebun kurma yang luas di Madinah. Umurnya panjang beliau. Sayyidina Anas bin Malik, anak tiri siapa?
Sayyidina Abu Talha, anaknya Ummu Sulaim, Sayyidah Ummu Sulaim. Umurnya panjang, jawazal mi'ah kata para ulama, jawazal mi'ah, lewat dari umur 100 tahun. Ada yang bilang 120, ada yang bilang 130 ya. Pokoknya lewat dari 100 tahun umurnya. Sehingga beliau tercatat kalau nggak salah sahabat yang paling akhir wafatnya di tanah Irak, Basrah kalau nggak salah, Basrah apa Kufah itu. Lewat dari 100 tahun. Lah, putra beliau ada berapa, anak-anak beliau jangan tanya. Dalam satu riwayat beliau punya anak 100 lebih. Kayak Balakurawa. Dalam satu riwayat 100 lebih putranya. Dalam satu riwayat beliau punya putra 80 orang laki-laki, 2 perempuan. Perempuannya gak usah banyak-banyak, 2 aja. Bikin ribet. Ribet. 82, 2-nya perempuan, 80 laki, dan semuanya hafal Quran. Putranya semuanya hafal Quran, semuanya jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah pada zaman itu paling depan putranya Sayyidina Anas bin Malik. Itu betapa mustajabnya barokah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terbukti. Ini kisah nyata. Terus Sayyidina Abu Talha ini juga umurnya panjang. 30 tahun setelah Rasulullah wafat, pada zaman khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau setelah Rasulullah wafat selalu berpuasa pada Allah. Berpuasa. Ayah rongakan. Dengerin Bapak. Tiap hari puasa. Jadi dalam setahun beliau hanya buka Idul Fitri dengan Idul Adha aja. Ayyamut Tasyrik ats-tsalath. 4 hari buka itu. Selain itu puasa. Selama 30 tahun. Siang beliau puasa, malam beliau sholat malam. Jadi lailuhu qaimun wa naharuhu shaimun. Naharuhu shaimun wa lailuhu qaimun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tahajud. Terus 30 tahun. Itu kalau bukan wali bisa nggak kayak gitu? Nggak bakal bisa. Makanya kata Sayyidi Ahmad At-Tijani, derajatnya sahabatnya Rasulullah ini melebihi wali kutub. Di atas wali kutub Sultanul Aulia sekalipun. Karena perjuangan dan ibadah para sahabat nggak bisa ditiru sama orang biasa, nggak bisa. Paling bisa sebagai pelajaran aja lah. Kita kagum, buat refleksi, buat apa? Berkaca diri. Betapa mulianya, betapa agungnya seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak bisa kalau niru seperti beliau, nggak bisa. Nggak bisa. Sok 30 tahun menurut belum kempong. Dan puasanya itu nggak sembarangan. Kalau yang namanya sahabat puasa itu bener-bener puasa. Paling buka 3 buah korma dengan setengah gelas air. Nggak kayak puasanya orang zaman sekarang. Sahur jam 3, sahurnya sepiring mucung. Begitu buka 3 piring. Jadi bener-bener kualitas dari puasanya itu bener-bener diamalkan. Pas zamannya Sayyidi Khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sudah tua renta, sudah jalan juga susah, penglihatan juga udah mulai rabun, tenaganya sudah nggak seperti dulu. Tiba-tiba beliau mendaftarkan diri untuk ikut jihad fisabilillah, untuk ikut jadi tentara sukarelawan perang itu di luar daerah. Kata orang-orang, Pak, nggak boleh, Bapak itu sudah tua, sudah sepuh, udah di rumah aja istirahat. Orang-orang bilang begitu.
kita aja yang masih muda-muda aja yang berjihad fisabilillah. Tapi beliau bersikeras, nggak bisa, saya harus ikut berjuang, nggak bisa. Dulu waktu dengan zamannya Rasulullah saya berjuang, li'lai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Masa sekarang saya mengendur, nggak bisa, semangat saya masih tetap membara. Saya pengen mati syahid, kata dia. Jadi tekadnya itu mati syahid sudah kan. Qala ta'ala infiru khifafa wa thiqala, kata beliau. Infiru khifafa wa thiqala. Infiru pada lunga sepo sira kabeh, khifafan hale wong kang pada enteng-enteng, wa thiqala lan kepada abot-abot. Allah memerintahkan kita berjihad, berjuang di jalannya. Baik itu ringan kaki maupun berat kaki, semuanya harus dikerjakan. Itu prinsip beliau itu, Sayyidina Abu Talha. Deh. Kemudian waktu saya muda dulu bersama Rasulullah, ketika ringan kaki, saya selalu berjuang, berjihad, berjuang. Sudah saya rasakan semua. Perang Badar, perang Uhud, perang apapun. Ketika saya masih powernya luar biasa, masih muda. Nah sekarang saya sudah tua kok, masa nggak merasakan begitu? Baik muda maupun tua, sama tetap harus berjuang. Beliau, tekadnya beliau begitu. Saya anak mudanya begedek-gedek semua, Masya Allah. Maksa, pengen ikut perang, akhirnya ya ikut lah, diikutin. Orang maksa. Akhirnya, waktu zamannya Sayyidina Utsman itu tercatat dalam sejarah, banyak tentara-tentara angkatan laut, kalau sekarang angkatan laut ya, marinir. Itu pada ya naik perahu besar, tuh, perahu, terus ada tentaranya 20 orang sampai 80 orang. Terus jadi tentara-tentara ekspansi pakai menggunakan itu perahu. Dia belum naik perahu. Namun sayang sekali belum terjadi perjuangan, pertempuran, beliau sakit di atas perahu di tengah lautan, sakit. Sebelum laut pakai layar, perahu layar dengan didayung, nggak seperti zaman sekarang. Kampal-kampul yang dure lautan, beliau sakit keras dan meninggal dunia di atas lautan. Ya kita tahu semua dari nelayan-nelayan semua ya, para pelaut itu kalau orang mati di laut kan dibuang di laut. Umumnya begitu. Tapi karena ini yang meninggal ini seorang tokoh masyarakat yang dipandang yusyaru ilaihi bil banan, dihormati setiap kalangan. Jadi yang ada di perahu nggak tega, nggak mau membuang beliau di laut. Biasanya dibuang di laut, dibandulin pakai batu tuh, biar kelem. Rata-rata begitu. Tapi enggak, itu jangan, udah. Ayo kita cari daratan aja terus. Nanti kalau ketemu daratan, ketemu pulau, kita kubur jasad beliau. Ya si perahu yang menggunakan alat yang sederhana itu tadi, perahu layar dengan didayung, cari kesana kemari mana nih daratan yang paling dekat buat mengubur jasad. Sampai seminggu baru ketemu. Jadi seminggu di atas lautan dalam keadaan tidak bernyawa. Sayyidina Abu Talha Al-Ansari, atau disebut Sayyidina Zaid Al-Ansari. Seminggu setelah beliau meninggal baru ketemu daratan, baru kemudian dikubur di sebuah pulau yang nggak diketahui apa itu nama pulau itu. Akhirnya beliau wafat di sana. Dan kata orang yang menguburnya, para sahabat yang mengurus jenazahnya semua berkata itu nggak berubah. Fisik beliau seminggu nggak berubah, seperti orang tidur. Seperti orang yang tidur, jasadnya nggak berubah, nggak bau, nggak membusuk, bahkan bau wangi semerbak. Itu Sayyidina Abu Talha. Itu kalau bukan karomah itu namanya apa? Itu namanya karomah itu. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang walinya, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Sudah seminggu di atas perahu, jasadnya tidak apa? Tidak membusuk, bahkan bau wangi. Itu salah seorang sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Abu Talha atau Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini, dan mari kita kirim Fatihah untuk beliau, untuk Rasulullah dan para sahabatnya, khususnya tadi Sayyidina Abu Talha atau Sayyidina Zaid, suaminya Sayyidah Ummu Sulaim Al-Rumaisa war-Rumaisa radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira itu saja kisah sekilas tentang seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Talha. Nanti ke episode berikutnya kalau ada kesempatan, saya mau cerita insya Allah tentang sahabat yang lain, seperti Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sayyidina siapa? Sa'id bin Zaid. Nah, ini dari Mekah, asalnya dari Mekah, dari suku Al-Adawi, suku Bani Adi Al-Adawi. Bani Adi Al-Adawi juga termasuk suku Quraisy. Klan dari suku Quraisy. Jadi beliau itu sepupunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sa'id bin Zaid bin bin Amr bin Nufail. Nufail ini kakak adik dengan Sayyidina Al-Khattab. Jadi pernah paman ke Sayyidina Umar, itu pernah paman. Itu juga termasuk suku Quraisy, dan klannya klan Bani Adi. Klan Bani Adi itu Al-Adawi nisbatnya itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab wa ilal marjul ma'ab. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.